Adat pesan syara, syara pesan di kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang, tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, merantau adalah salah satu bukti luhurnya budaya adat Minangkabau. Sebab dari budaya merantau terbentuk jati diri dari setiap pemuda Minangkabau, sehingga menjadi manusia yang bermartabat dan tangguh dalam segala aspek kehidupan. Karena itulah di Minangkabau, setiap pemuda yang belum pernah merasakan tanah rantau dianggap belum berguna di kampungnya. Sesuai pantun adat, karatau madang di hulu, babuah babu ngobalun, marantau bujang dahulu, di rumah baguno balun. Jadi sahabat, karena pembahasan ini sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya, yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, silahkan di like, bagikan ke teman-teman kamu agar mereka juga dapat info penting ini, dan jangan lupa yuk diskusi di kolom komentar. For so long I've been denying, but now I feel like I'm flying. I'm alive, I'm alive, I'm alive. Terima kasih, dan yuk kita lanjut. Sahabat, karena besarnya dampak terhadap karakter dan pemikiran seseorang di Minangkabau, sehingga merantau dianggap sesuatu yang wajib bagi setiap anak muda di Minangkabau. Berikut sahabat 5 karakter dan terbentuk dari kebiasaan merantau di Minangkabau versi sahabat berbagi. Membentuk karakter yang pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini adalah peribahasa yang paling harus diterapkan bagi pemuda perantau Minangkabau saat tiba di rantau. Karena berbedanya budaya dan adat istiadat mengharuskan pemuda agar bisa beradaptasi, agar tidak melanggar norma-norma yang ada di perantauan. Dan juga agar pemuda Minangkabau tidak lupa dengan budaya luhur kampung halamannya, sebagaimana yang dituangkan dalam peribahasa adat. Candukan di dalam air, lingkungan asin, dagingnya mani juo. Kedua, membentuk kepribadian yang pantang menyerah. Sahabat, hidup di perantauan itu sangat keras. Tapi sekeras-kerasnya tanah liat, apabila disirami dan dibasahi dengan air, maka ia akan hilang juga. Jadi sahabat, sekeras-kerasnya hidup di perantauan, selagi sahabat tidak berputus asa dan selalu berdoa kepada Allah dengan linangan air mata, dan insya Allah membukakan jalan untuk sukses di perantauan. Sebab sahabat, adalah sebuah aib besar apabila seorang pemuda Minangkabau yang pergi merantau lalu pulang hanya membawa tangan hampa. Tiga, melunakkan hati. Sahabat, mungkin ketika masih di kampung, sebagian pemuda Minangkabau hanya bisa meminta uang kepada orang tuanya sambil merengek. Apa tahu bagaimana susahnya orang tuanya mencari uang. Tapi jika dia mulai merantau, maka ia mulai merasakan betapa susahnya membanting tulang, sehingga mulai nampak baginya jasa-jasa orang tuanya, dan memotivasi dirinya agar ia bisa pulang membagi batang terandam, membahagiakan orang tuanya dan membalas jasa kedua orang tuanya. Empat, rendah hati dan penuh rasa bersyukur. Sahabat,
Berangkat dari filosofi adat bersandi syarak, tentunya setiap perantau Minangkabau akan menyadari keberhasilan yang dia dapat di rantau hanyalah dari kasih sayang Allah kepadanya. Sedangkan kerja keras yang dia usahakan untuk mencapai keberhasilan hanyalah sebuah sebab akibat saja. Karena sekuat apapun dia berusaha, kalau Allah tidak berkehendak, maka mustahil hasil yang baik akan dia dapatkan. Dan yang terakhir adalah bertambahnya wawasan, ilmu pengetahuan, dan keahlian. Sahabat, alam Takambang jadi guru adalah sebuah filsafat adat Minangkabau yang tidak boleh dilewatkan. Sebab, semakin banyak rantau yang dilewati, tentu akan semakin banyak budaya dan karakter orang yang akan kita temui. Akan semakin banyak ilmu yang kita dapat, dan mungkin ilmu tersebut tidak ada di kampung halaman kita. Nah sahabat, dalam hal ini maka tidak heran bila kita menemukan adanya tokoh sejarah dari Minangkabau yang belajar ilmu kemiliteran ke Timur Tengah sehingga memiliki taktik perang yang handal. Dan lalu kemudian banyaknya ulama Minangkabau yang lahir karena kebiasaan rantau dan juga tokoh kemerdekaan Indonesia dari Minangkabau yang cakap lahir dari terpaan tanah rantau. Jadi bagaimana pendapat sahabat? Ada tambahan, akan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال قد أتينا